Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-17, sesi yang ke-18 dari pembahasan kitab Matan Abi Syuja dari bagian yang ketiga di Daurah Matan ini, yang masih dalam rangkaian silsilah kuliah Mafatih Halil. Baik, kita akan memasuki pembahasan Sunanul Hajj, sunnah-sunnah haji. Masih di Kitabul Hajj. Kata penulis rahimahullah, berkata Al-Qadhi Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah, wa sunanul haji sab'un. Sunnah-sunnah haji ada 7. Sunnah-sunnah haji ada 7. Baik. Kata beliau, al-ifradu. Ini yang pertama, yaitu al-ifrad. Lalu beliau definisikan al-ifrad itu apa? Beliau definisikan al-ifrad. Kata beliau, wa huwa taqdimul haji alal umrah. Yaitu mendahulukan haji di atas umrah. Taqdimul hajj alal umrah. Iya. Jadi penulis di sini menjelaskan dari sunnah haji itu orang haji dengan memakai pilihan ifrad. Sebab haji itu ada 3 pilihan haji. Itu secara umum ada di semua madhab. Hanya saja yang mana yang didahulukan dari 3 ini, itu tampak penulis memilih bahwa yang didahulukan adalah apa? Haji ifrad. Jadi haji itu ada 3. Ada haji ifrad seperti yang disebut oleh penulis. Dan yang kedua ada haji qiran. Haji qiran. Dan yang ketiga ada namanya haji tamattu. Yang ketiga namanya haji tamattu. Baik. Ya, kalau haji ifrad, dia ihram dengan haji saja. Ihram dengan haji saja. Jadi dia di miqat, dia niat untuk haji langsung. Terus dia berihram, dia berkata labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu dia tunaikan amalan-amalan haji ya hingga selesai. Nah, setelah dia selesai, barulah dia melakukan umrah. Kalau diperlukan untuk hal tersebut. Itu yang disebut dengan haji ifrad. Seperti yang terjadi dari Rasulullah SAW, beliau, atau terjadi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau melakukan haji ifrad. Nah, Aisyah waktu itu sedang haid ya. Maka beliau selesaikan hajinya. Setelah selesai hajinya, baru beliau diantar oleh saudaranya Abdurrahman untuk menunaikan umrah. Baik. Iya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau
melakukannya dalam bentuk haji qiran. Jadi beliau melakukan umrah dan haji sekaligus. Ya, beliau lakukan umrah dan haji sekaligus digabungkan. Iya. Digabungkan. Nah, itu disebut dengan qiran. Jadi qiran itu menggabungkan, memasukkan umrah ke dalam haji tanpa ada tahallul. Tanpa ada tahallul. Iya. Baik. Terus jenis haji yang ketiga namanya haji tamattu. Namanya haji tamattu. Haji tamattu itu digabungkan antara haji dan umrah, diselingi dengan apa? Diselingi dengan tahallul antara keduanya. Iya. Jadi antara keduanya ada jarak, ada apa namanya? Ada jeda. Disebut dengan tahallul. Tahallul itu artinya dia halal kembali. Halal kembali. Setelah tadinya di atas ihram, dia kembali menjadi halal. Ya. Kembali menjadi halal. Itu yang disebut dengan nama apa? Nama tahallul. Baik. Jadi dari awal dia ketika berada di miqat, talbiyah dulu. Talbiyah dahulu. Iya. Labbaik Allahumma apa namanya? Umrah. Bisa umrah dulu. Jadi masuk talbiyah umrah. Setelah itu dia laksanakan pelaksanaan umrah. Selesai umrah, cukur. Ya, sunnahnya dipendekkan saja, tidak dicukur habis. Setelah itu dia halal kembali pakaian biasa. Pakaian biasa. Ini biasanya yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin di hari ini adalah tamattu. Dan itu yang paling memudahkan untuk jemaah haji. Ya, karena bayangkan aja kalau datangnya misalnya di bulan Dzulqa'dah. Dia masuk dari tanggal 15 Dzulqa'dah misalnya. Berarti masih menunggu haji berapa? Sekitar 23 hari lagi. Ya kan? Masih lama 23 hari. Ya. Ya kalau dia sudah pakaian ihram masuk, terus dia niat haji, jadi 23 hari dia pakaian ihram nanti. Kalau dia haji ifrat atau haji qiran. Nah, jadi ringannya itu tahallul. Masuk haji, niatnya umroh dulu. Setelah umroh selesai, sudah pakaian biasa lagi. Pakaian biasa lagi. Nah, begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah, barulah dia pakai ihram lagi. Pakai ihram lagi. Kemudian dia niat lagi masuk ke dalam nusuk. Niat masuk ke dalam nusuk dari tempat dia tinggal. Nah, di situ dia bertalbiyah, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, saya bertalbiyah untuk haji. Iya. Bertalbiyah untuk haji. Jadi begitu gambaran apa namanya? Gambaran ringkasnya tentang haji tamattu. Iya. Jadi kalau di apa namanya perbandingkan perbedaan antara haji tamattu dan haji qiran ini, kita mungkin jadi ada 3 jenis haji sekarang ya. Haji apa tadi yang pertama? Ifrat, yang kedua qiran, yang ketiga tamattu. Apa perbedaan antara 3 ini? Mungkin kita bedakan dari 5 bentuk ya, 5 bentuk membedakan. Ya, perbedaan yang pertama, kalau ifrat itu haji saja, isinya cuma apa? Haji saja. Itu ifrat namanya. Kalau qiran, ya qiran itu isinya haji dan umroh digabungkan sekaligus. Kalau qiran. Kalau tamattu, umroh, tahallul, haji. Jelas ya?
Bisa dibedakan ini ya. Jadi kalau ifrad haji saja. Kalau qiran haji langsung digabungkan, umroh digabungkan dengan haji. Nah, kalau tamattu umrah, tahallul, kemudian apa? Haji. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ketika di mikotnya, kalau hajinya ifrad, dia itu talbiyahnya begini. Labbaika Allahumma hajjan. Langsung haji saja. Itu kalau haji apa? Haji ifrad. Kalau haji qiran, dia talbiyahnya begini. Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, saya talbiyah umrah dan haji sekaligus. Iya. Kalau tamattu bisa dua kaifiat. Tamattu. Yang pertama dia bilang labbaik Allahumma umrah saja. Nanti pas setelah tahallul dia pakai lagi ihram untuk haji. Di situ dia ihram lagi labbaik Allahumma apa? Hajjan. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga di umrohnya dia bilang Allah labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Iya. Baik. Nanti pada saat kain ihram, pakai kain ihram di tanggal 8, dia bilang lagi labbaik Allahumma hajjan. Itu perbedaan yang kedua. Baik. Perbedaan yang ketiga dari sudut tawafnya. Dari sudut tawafnya. Kalau haji ifrad dan haji qiran itu sama. Haji ifrad dan haji qiran sama. Satu kali tawaf sunnah. Itu tawaf kudum namanya. Tawaf kudum. Iya. Jadi kalau awal kali dia datang, dia mau tawaf sunnah, itu disunnahkan. Disebut dengan nama tawaf apa? Tawaf kudum. Iya. Terus satu tawaf rukun. Disebut dengan nama tawaf ifadah. Rukun. Dan satu tawaf wajib. Namanya tawaf wada. Namanya tawaf wada. Itu kalau haji ifrad dan qiran. Kalau haji tamattu, tawaf rukunnya 2. Dan satu tawaf wajib. Dia tidak ada tawaf sunnah. Dua-duanya rukun. Karena dia gabungkan umrah dan apa? Haji. Di umrah ada rukun tawaf. Di haji ada rukun tawaf juga. Jadi rukunnya berapa? 2 kali. Ya. Tawaf wajibnya 1. Wada. Tawaf wajibnya 1. Itu perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat dari sudut sa'inya. Dari sudut sa'inya. Iya. Kalau sa'i di tawaf di haji ifrad dan haji qiran, itu sa'i yang rukun cuma 1. Sa'i yang rukun cuma 1. Bisa dia lakukan di depan bersama tawaf kudum dan bisa diakhirkan bersama tawaf ifadah. Bisa. Jelas ya? Baik. Kalau haji tamattu, sa'i rukunnya ada 2. Sebab dia umroh dan haji. Umroh kan ada sa'inya juga. Haji ada sa'inya juga. Jadi dia 2 kali dia sa'i. 2 kali sa'inya. Nah, itu perbedaan yang keberapa? Yang keempat. Perbedaan yang kelima dari sudut hadiyunya, penyembelihannya. Iya. Kalau ifrad tidak ada hadiyu, tidak ada menyembelih kambing. Karena tidak ada yang digabungkan. Dia kan haji saja. Nah, kalau qiran dan tamattu dua-duanya bayar hadiyu. Dua-duanya bayar hadiyu karena menggabungkan 2 manasik sekaligus. Makanya Nabi itu beliau hajinya haji qiran. Dan beliau datang, beliau membawa sembelihannya dari Madinah yang mau disembelih. Iya. Baik, itu 5 perbedaan ya. 5 perbedaan. Yang jelas dia pilih manasik haji mana saja, itu syah. Dia pilih manasik mana saja.
dari tiga ini. Tapi kalau penulis beliau memilih apa? Ifrad. Ya. Dan banyak ulama yang lain itu memilih haji tamattu. Karena haji tamattu itu lebih lengkap. Dan juga dari sudut Nabi SAW beliau bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lamasuktul hadiah." Jadi kata beliau, andai kata saya menguasai perkara apa yang akan datang, ya, saya akan haji tamattu nanti. Jelas ya, menunjukkan bahwa itu lebih afdal. Dan itu yang difatwakan oleh kebanyakan ulama di masa sekarang. Iya. Baik. Saya sudah kasih antum kata kunci ya dalam mempelajari fikih. Nah, ini selalu saya tekankan. Saya selalu ulangi supaya orang yang belajar fikih itu paham. Ada namanya fikih di pembahasan kitab seperti ini. Kita uraikan sebagaimana yang diuraikan oleh penulis, dalilnya dan seterusnya. Yang kedua, ada fikih di pembahasan fatwa. Iya, ya belum tentu. Misalnya saya menterjih pendapat di sini, begini dan begini. Kalau saya ditanya depan umum, belum tentu saya jawab dengan terjih itu. Belum tentu. Sebab di madhab Syafi'i misalnya, di pembahasan riba, illa ribawiyah, dipandang oleh mereka di hal tertentu, sedangkan yang difatwakan oleh kebanyakan ulama di masa sekarang tidak seperti itu. Jelas ya? Tidak seperti itu. Bahkan yang berjalan di negeri kita juga kebanyakan fatwanya itu berbeda di atas madhab. Ya, kalau antum bilang Indonesia madhab Syafi'i di kalangan siapa? Sebab yang diamalkan banyak dari ucapan bukan pendapatnya, pendapat Imam Syafi'i, bukan juga di madhab Syafi'i. Jelas ya, khususnya di pembahasan muamalah. Ya, ada di pembahasan seputar wakaf, seputar zakat, bukan madhab Syafi'i yang diamalkan di Indonesia. Ya. Jadi yang ta'assub itu fanatik harus Syafi'i karena Indonesia Syafi'i itu dulu, masa dahulu. Orang belajar. Terus di banyak pondok pesantren diajarkan buku-buku Syafi'i ya. Tapi di masalah fatwa itu lain, masalah fatwa. Hal yang terkait dengan pengamalan kebanyakan orang, cara mendudukkan masalah di tengah manusia. Terus yang ketiga di pembahasan fikih, ada fikih terkait dengan wewenang pemerintah. Ya, kalau dia masalahnya masalah kepemimpinan, masalah imamah, dari khasa'is sulatul amr, itu lain lagi pembahasannya di situ. Iya, bahkan kadang di situ orang yang paham fikih pun tidak boleh dia bicara di situ. Tidak boleh dia bicara di situ. Itu kaidah dasar ya, kalau dia belajar fikih dia paham kaidah ini, itu berarti dia ada harapan, itu faqih namanya. Tapi kalau dia tidak ngerti membedakan, itu baru pemula di dalam belajar namanya. Baru pemula di dalam belajar. Kita itu ketemukan ya para ulama kita itu Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kita duduk, kita dengarkan mereka mengajarkan ilmu, yang mereka fatwakan kadang berbeda dengan apa yang mereka tarjih di sebagian pembahasan. Ya. Ya, jangan bilang bahwa ini pelin-pelan di dalam ini. Itu ilmu namanya. Ilmu. Jelas ya? Dan itu perlu fikih di dalamnya. Perlu fikih di dalamnya. Dasarnya ada ya, berubah beda jawaban dalam satu kasus itu dasarnya ada. Karena manatnya berbeda. Dasarnya Nabi SAW yang memberi contoh fatwa. Ada datang bertanya, ya Rasulullah, minta tanya tentang hukum mencium dalam keadaan puasa. Kata Nabi, kamu tidak boleh. Dilarang. Datang lagi satu pertanyaan yang sama. Kata Nabi, kamu nggak ada masalah. Kamu tidak ada masalah. Kenapa beda jawabannya? Penanya pertama anak muda. Kalau dikasih fatwa itu, wah gawat juga dia. Jelas ya, bisa kelewatan nanti, kebablasan. Ya. Yang kedua bertanya orang tua.
Orang tua. Jelas ya, pertanyaan sama, jawaban beda. Pertanyaan sama, jawabannya berbeda. Jadi itu fikih harus dipahami. Harus dipahami. Sebagaimana antum dapati bahwa Nabi mengharamkan sutra bagi laki-laki di banyak hadits. Tapi ternyata di peperangan dibolehkan laki-laki pakai sutra di peperangan. Iya. Itu kondisi tertentu namanya, kaitannya dengan wilayah. Kaitannya dengan apa? Wilayah. Dan kadang ada hal yang lebih besar daripada itu. Ya karena itu saya ingatkan ya bahwa seorang itu harus tahu dia tingkatannya di mana, bicaranya kayak gimana. Itu seorang penuntut ilmu harus dia pandai menempatkan dirinya agar supaya tidak melampaui batas, keluar garis. Iya. Baik. Jadi selesai di sini ya. Alif Rad. Sunnah yang pertama menulis penulis. Yang kedua wat talbiyah. Dan disunnahkan untuk bertalbiyah. Maksudnya disunnahkan bertalbiyah memperbanyak dari talbiyah tersebut. Dan ini bil ijma', sunnah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Iya. Baik, begitu cara memotong talbiyahnya ya. Jadi tiap kata itu didahului dengan labbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dari sudut makna, begitu cara memotongnya yang paling bagus. Dari sudut makna. Walaupun kita maklum yang populer di jemaah haji dan umrah itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu cara motongnya orang yang mengatur nafas. Nah, kalau yang pertama itu cara motong sesuai dengan makna. Sesuai dengan makna. Kalau mau sesuai dengan makna, yang pertama lebih bagus dari sudut makna. Iya. Kata talbiyah ini disebutkan oleh Ibnul Qayyim sekitar 8 makna. Sekitar 8 makna. Bisa bermakna ijabah, bisa bermakna al-mahabbah, bisa bermakna at-ta'ah, dan bisa bermakna al-khulasa min syai'. Bisa bermakna ikhlas, bisa bermakna tauhid. Ada makna-makna lain yang boleh sebutkan. Iya. Jadi kalau dibaca labbaik dari depan, itu cakep sekali maknanya, mendalam sekali. Baik. Jadi sunnahkan untuk bertalbiyah. Kemudian yang ketiga, wa tawaful qudum. Iya, disunnahkan tawaf al-qudum. Ya, penulis di sini mengatakan sunnah tawaf al-qudum. Sebabnya apa tadi? Karena beliau memandang haji apa? Haji ifrad. Dan tawaf qudum kalau haji ifrad itu hukumnya sunnah. Tapi kalau hajinya tamattu hukumnya apa tadi? Hah? Dia rukun. Dia rukun apa? Dia rukun haji. Baik. Berikutnya warabi', kita beli yang keempat, wal mabitu bi Musdalifah. Iya. Wal mabitu bi Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Iya. Bermalam di Musdalifah di sini oleh penulis dimasukkan ke dalam sunnah. Dimasukkan dalam sunnah. Baik. Dan ini salah satu pendapat di madhab. Hanya saja, ya, jadi yang dikuatkan oleh Ar-Rafi dihitungnya ke sunnah. Ya, kalau Imam Nawawi dalam Ar-Rawdah dan Syarhul Muhadzab, ya, dalam Ar-Rawdah dan Syarhul Muhadzab, dan ini disebutkan oleh Al-Hasni sebagai
al-mu'tamad di madhab, bahwa dia masuk ke dalam kewajiban, bukan sunnah. Itu lebih dekatnya, itu lebih kuatnya. Iya, itu lebih kuatnya. Bahwa dia masuk di dalam kewajiban, bukan rukun. Bukan rukun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallama anal ghadata bijam'in." Siapa yang sholat bersama kami di jama'. Sholat subuh di jama', maksudnya di Musdalifah. Ya, waqad ata Arafat qabla dzalika lailan aw nahara, dan sebelumnya dia sudah datang ke Arafah siang atau malam. Faqad qada tafathahu wa tamma hajjuhu. Maka dia telah menunaikan manasiknya dan sudah sempurna hajinya. Sudah sempurna hajinya. Jelas ya? Jadi ini nas menunjukkan bahwa itu masuk ke dalam kewajiban. Masuk ke dalam kewajiban. Iya. Bahkan ada yang mengatakan itu rukun. Ada yang mengatakan itu rukun. Dan disebutkan itu dari cucu Imam Syafi'i. Pendapat itu dari putrinya. Iya. Dan itu pendapat dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundhir. Ibnu Khuzaimah dan Ibnul Mundhir itu dari murid lamanya Imam Syafi'i. Dari murid lamanya Imam Syafi'i di Irak. Di Irak. Baik. Dan dari ulama al-mu'asirin yang menguatkan pendapat dia rukun itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi beliau kayak akhirnya menguatkan pendapat itu. Walaupun mayoritas ulama kita di masa sekarang, fatwa yang beredar berjalan bahwa mabit di Musdalifah itu masuk ke dalam kewajiban. Masuk ke dalam kewajiban. Baik. Dan namanya mabit bermalam ya. Kalau dia berada di kebanyakan malam di situ sudah bagus. Iya, tapi khusus yang punya udzur itu 1/2 malam. Kalau 1/2 malam dia sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Setelah 1/2 malam. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa raka'ata at-tawaf, dan 2 rakaat tawaf. Jadi 2 rakaat tawaf ini sunnah ya. Jadi di belakang makam Ibrahim setelah selesai tawaf disunnahkan sholat 2 rakaat di situ. Dan ini bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Dia bukan wajib. Iya. Dalilnya dimaklumi di dalam hal ini. Baik. Dan di dalam hadits Jabir sendiri itu rinciannya ketika Nabi haji itu terangkan beliau mendatangi Ka'bah, beliau cium Hajar Aswad, lalu beliau melakukan ramal di 3 putaran pertama. Ramal itu bukan lari, bukan berjalan, antara keduanya. Iya. Lalu beliau berjalan biasa di 4 putaran terakhir. Setelah itu beliau ke makam Ibrahim. Dan beliau baca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadi beliau jadikan makam antara beliau dan Ka'bah. Makam di belakangnya, Ka'bah di depannya. Beliau sholat di situ. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat. Rakaat pertama beliau baca Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Qul a'udzu birabbin nas. Cuma sekarang nggak bisa orang sholat di situ. Sholat di situ diinjak-injak nanti sama manusia. Itu tempat jalur tawaf. Sekarang orang sholat agak jauh saja mengarah ke makam itu susah. Kadang di waktu ramai sekali nggak boleh sholat di situ. Itu diatur oleh aparat keamanan setempat untuk dikhususkan bagi orang yang tawaf. Saking banyaknya orang yang tawaf. Jadi kalau tidak mungkin kan dia cari tempat mana saja di Masjidil Haram, dia sholat 2 rakaat. Jelas ya? Dia sholat 2 rakaat. Baik, berikutnya dari sunan wal mabitu bimina. Iya, mabit di Mina. Nah, ini pendapat penulis ya. Mabit di Mina. Iya. Nah, ini yang dikuatkan oleh Ar-Rafi'i. Adapun An-Nawawi di ziyadah beliau terhadap Ar-Raudhah, beliau masukkan dalam kewajiban. Beliau masukkan dalam
kewajiban. Dan ini yang paling sahihnya di madhab, yang paling asah. Iya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Khudu anni manasikakum," ambil dariku manasik kalian. Dan Nabi memberi keringanan kepada para pengembala, orang-orang yang mengasih minum air zam-zam di Mekah, diberi keringanan oleh Nabi SAW untuk tidak bermalam tapi pergi melempar. Nah, menunjukkan bahwa yang tidak ada udzur itu tidak ada keringanan. Dia wajib untuk apa? Untuk bermalam. Iya, wajib untuk bermalam. Dan sekarang berkembangnya orang-orang di dalam hal itu, karena tenda itu jauh-jauh, kadang ada dapat tenda di ujung Mina, orang-orang tua sulit untuk pergi melempar. Ya bayangkan pergi melempar aja sudah berjalan 1-2 jam untuk perginya, baliknya di sekitar itu juga. Ya, jelas ya. Maka kadang sebagian orang itu dia di luar Mina bermalamnya, dia bermalam di hotelnya di Mekah, langsung waktu melempar dia datang melempar. Jelas ya? Dia datang melempar. Nah, itu kadang dilakukan oleh orang-orang yang punya udzur. Ya, orang-orang yang punya udzur. Tapi kalau dia tidak punya udzur, ada kewajiban mabit, bermalam di Mina. Dan saya sudah terangkan, mabit itu bermalam. Dan bermalam itu kebanyakan malam dia ada di situ. Kebanyakan malam dia ada di situ. Ya kalau misalnya siang hari, oh jauh sekali tenda saya tidak kuat pergi berjalan siang hari. Siang harinya dia bermalam di Mekah. Tapi malam hari dia kembali ke tendanya bermalam. Nah, itu nggak ada masalah, mabitnya dapat. Jelas ya? Nah, karena memang di musim haji itu Nabi SAW kadang berkata, if'al wala haraj, lakukanlah dan tidak ada masalah. Ada bab keringanan memang, tapi itu fikih ya, dilihat bagaimana mawarid syariah dan pendalilan-pendalilan serta uraian para ulama di dalam hal tersebut. Baik. Berikutnya, berarti yang benarnya mabit di Mina ini hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Wajib. Yang terakhir, kata beliau, wa tawaful wada, dan tawaf wada. Nah, ini yang ke-7. Ya, dari sunnah-sunnah dikatakan tawaf wada. Dikatakan tawaf wada. Baik. Dan ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa tawaf wada itu hukumnya adalah sunnah. Ini pendapat marjuh, pendapat tidak kuat. Ya, pendapat yang tidak kuat. Dan lebih kuatnya bahwa tawaf wada itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan itu yang disebutkan yang mu'tamad dalam madhab. Sebutkan sebagai mu'tamad di dalam madhab. Iya. Baik. Dan dasar kewajibannya itu ada perintah dari Nabi SAW. Ya, di mana Ibnu Abbas berkata, umiron nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil bait. Manusia diperintah untuk menjadikan akhir keberadaan mereka di Mekah adalah tawaf di Ka'bah. Illa annahu khaffafa 'anil haid. Tapi Nabi memberi keringanan untuk orang perempuan yang haid. Ya, kalau perempuan haid dia sudah tawaf ifadah, sisa nunggu pulang. Pas mau pulang kan tawaf wada dulu kan, tawaf perpisahan. Ternyata dia haid. Nah, itu nggak ada masalah, langsung pulang saja, nggak perlu tawaf. Diberi keringanan untuk perempuan haid. Ya, tapi perempuan haid kalau misalnya dia ukur dirinya ya, kalau misalnya saya di awal tawaf ifadah dia sedang haid di situ, maka perempuan haid kan belum boleh tawaf. Iya. Nah, kalau dia undur lagi, dia undur saja tawafnya bersama dengan tawaf wada, langsung dia pulang. Nah, itu nggak ada masalah. Tidak ada masalah, diberi keringanan. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala menerangkan dari etika yang lain. Sebenarnya ini masuk di dalam sunnah-sunnah ya.
Kata beliau, yatajarradu rajulu indal ihram. Cara berihram ya. Anil makhit wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Seorang lelaki menanggalkan seluruh kain disambung dengan jahitan pada saat ihramnya. Kemudian memakai sarung dan rida yang berwarna putih. Iya. Baik. Jadi pada saat ihram itu, ya, ihram itu ada sunnah-sunnah dianjurkan di situ. Pada saat ihram. Baik. Jadi sunnah yang dimaklumi pada saat ihram itu disepakati bahwa pada saat ihram seseorang itu ihram di atas sebuah solat. Itu sunnah. Ya, misalnya dia solat duhur dulu. Setelah solat duhur dia pergi langsung ihram. Solat asar misalnya dia pergi ke miqat pas asar, solat asar dulu baru dia ihram. Jelas ya? Atau misalnya dia pergi jam 9 pagi lewat miqat. Nah, maka dia sholat duha misalnya. Atau dia pergudu sholat sunnah wudu. Jadi ada sholatnya dulu. Di atas sholat itu baru dia lakukan mihrab. Dia melakukan ihram. Dan itu dinukil ijma' oleh Ibnul Munzir dan selainnya. Jelas ya? Tapi bukan artinya ada sholat sunnah khusus namanya sholat sunnah apa? Ihram. Tidak. Tidak ada sholat sunnah khusus namanya sholat sunnah ihram. Tetapi ihram di atas sholat itu adalah hal yang apa? Hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama. Dibedakan ya antara dua masalah. Iya. Baik. Jadi disebutkan di sini bahwa seorang itu ketika dia ihram, dia lepas dari al-makhit. Al-makhit itu pakaian yang disambung dengan jahitan. Seperti baju yang kita pakai ini kan berjahit semua ya, antara apa namanya seperti ini saja ada jahitan menyambungnya. Iya, antara lengan dengan badannya ada jahitan menyambungnya. Begitu. Jadi kalau seperti sarung itu berjahit karena dia panjang gini kan. Nah, disambung, ada sambungan di tengahnya, itu namanya sarun dalam bahasa Indonesia. Nah, itu bukan izar ya. Kalau izar dalam bahasa Arab itu dipakai bersarung, tapi tidak ada sambungan antara jahitan. Nah, inilah yang dipakai untuk ihram. Jadi disebut dengan nama apa? Izar. Jelas ya? Jadi ada kadang yang menerjemahkan izar dengan makna apa? Sarung dalam bahasa Indonesia. Orang Arab itu tidak memahami seperti itu ya, saya ingatkan. Makanya sarung yang kita pakai itu, kalau di orang Yaman, itu yang biasa pakai orang-orang Hadramaut. Mereka tidak bilang izar, mereka bilang sorun dalam bahasa Indonesia. Sorun jamaknya sawarin. Nah, di jamak sudah ada jamaknya juga. Diarabkan itu. Jelas ya? Tapi kalau izar, itu sarungnya orang Yaman itu panjang saja. Panjang. Kalau mau dipakai bersarung, dia bungkus begini saja, dia lipat-lipat gitu. Jelas ya? Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang disunnahkannya di sini pakai warna putih. Jadi izar ya sesuatu yang diikat untuk bagian bawah, dan rida sesuatu yang dipakai berbungkus di atas. Nah, itu disebut apa? Sebut rida. Iya. Dan sunnahnya warna putih, sebab Nabi SAW memang menganjurkan pakaian itu berwarna putih. Iya. Baik. Setelah itu penulis karena sudah mulai menyinggung ya hal yang dipakai pada saat ihram, maka beliau masuk menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan terhadap seorang muhrim. Iya. Kata beliau faslun, pasal, wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya. Dan haram terhadap orang yang ihram 10 perkara. Nah, sekarang antum ini sudah masuk di dalam apa? Sudah masuk di dalam manasik. Iya. Sudah masuk. Jadi kita misalnya kita mau berangkat umroh ya atau haji. Rute kita ke Madinah. Nah, itu gampang kalau rutenya Madinah. Pakaian biasa saja. Jelas ya? Bawa tas, pesawatnya mendarat ke Madinah. Madinah tinggal dulu kan?
Nah, nanti di hari mau ke Mekah, di situ mulai persiapan untuk ihram. Baru siapkan kain ihramnya untuk laki-laki, 2 kain putih itu tadi. Baik. Nah, dia mandi sebelumnya disunnahkan, berbersih. Nah, setelah itu pergi melakukan ihram dari miqat sebagaimana yang telah diterangkan. Nah, tapi yang menjadi masalah itu kalau kita langsung ke Mekah, dari Indonesia langsung ke Mekah. Nah, itu kita harus ihram dari mana? Dari atas pesawat. Ya, dan alhamdulillah sekarang umat Islam itu orang kalau sudah pergi di bandara, ya misalnya ya Jakarta ya, di Soekarno-Hatta di sini, mau pergi nih, terus orang sudah pakaian ihram, itu biasa orang lihat. Orang tahu orang mau pergi umroh ini, kan gitu. Tidak ada masalah. Ya karena itu kadang sebagian cuma bilang, oh ini saya nggak enak. Jangan perasaan tidak enak. Ini orang mau pergi apa? Mau pergi ibadah. Nah, syiar ibadah itu ada, itu syiar semuanya diperlihatkan. Yang mudahnya kalau dia pakai gamis seperti ini, di dalamnya dia sudah bungkus pakai kain ihram untuk sarungan. Yang nanti dekat miqat gampang sisa buka atasnya, diambil kain untuk ridanya, sudah selesai, dia sudah apa? Sudah aman, tidak repot pada saat di miqat. Nah, begitu harus diatur ya persiapan untuk hal itu. Nah, karena itu oleh penulis di sini dia terangkan apa yang berjalan di fikih tentang hal-hal yang diharamkan pada saat ihram. Iya, jadi pada saat ihram itu ada perkara-perkara diharamkan, tidak boleh didekati, tidak boleh didekati. Yang pertama kata beliau lubsul makhit. Yang pertama adalah memakai kain yang disambung dengan jahitan. Iya. Baik. Jadi kain yang disambung dengan jahitan seperti baju gamis, ya jubah, ya seperti kaos kaki, kaos tangan, itu semuanya bersambung dengan jahitan. Baju dalam, ya celana dalam, ya itu semuanya harus ditanggalkan. Baik, tidak boleh dipakai karena nas dari Nabi tegas ya, la yalbis al-muhrimul qamis walal sarawil walal burnus walal khuffain. Seorang yang ihram tidak boleh dia memakai baju gamis, sirwal, celana panjang, burnus itu baju gamis ini tapi ada penutup kepala bersambung di belakangnya. Nah, itu burnus namanya. Pernah lihat bajunya orang-orang Maroko, orang Libya, sekitar itu yang di wilayah-wilayah apa namanya? Afrika Arab ya, Afrika Arab. Itu ada burnus di sini. Itu burnus namanya. Jelas ya? Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Baik. Demikian pula tidak boleh memakai kaos kaki, tidak boleh memakai sepatu, ya, tidak boleh memakai al-khuf. Sebab al-khuf itu umumnya berjahit, ya. Kecuali kalau tidak ada, kalau dia tidak ketemukan sendal, maka boleh dia pakai khuf. Ya, itu darurat namanya. Apakah harus dipotong? Kalau menutupi kaki, itu silang pendapat. Kalau Imam Muslim, zahirnya, beliau bawakan dulu riwayat-riwayat yang memotong, perintah memotong. Setelah itu beliau bawakan riwayat tidak dipotong lagi. Yang zahirnya beliau memandang riwayat yang terakhir tidak perlu dipotong. Itu sudah menghapus riwayat sebelumnya. Jelas ya? Itu uslub di dalam buku-buku hadits banyak dipakai oleh para ulama. Di dalam bab nasikh dan mansukh dipakai oleh Imam Malik di kitab Al-Muwatta, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan selainnya. Iya, itu masalah-masalah detail ya sebenarnya dalam fikih. Antum harus pahami itu dari cara fikihnya ahli hadits memahami riwayat-riwayat, mentartib riwayat-riwayat. Baik, kemudian yang kedua, wa taqtiyatur ras minar rajul. Iya, yang kedua menutup
kepala bagi laki-laki, wal wajah minal mar'ah, dan menutup wajah bagi perempuan. Ya. Kalau laki-laki tidak boleh dia tutup kepalanya. Ya, Nabi di dalam sebagian riwayat walal amaim, tidak boleh dia pakai imamah. Sudah kita terangkan riwayat tidak boleh memakai apa? Burnus. Dan terhadap sahabat yang wafat pada saat ihram itu, Nabi bilang jangan kalian tutupi kepalanya, sebab dia nanti akan dibangkitkan di hari kiamat bertalbiyah. Artinya orang yang bertalbiyah kalau sudah ihram tidak boleh menutup apa? Tidak boleh menutup kepala. Iya, tidak boleh menutup kepala. Demikian pula bagi perempuan wajahnya. Ya, karena Nabi SAW bersabda di riwayat Al-Bukhari, wala tanaqibul mar'ah wala tantaqibil mar'atu al-muhrimah wala talbas al-qaffazain. Seorang perempuan yang ihram jangan dia pakai niqab, penutup wajah, dan jangan dia memakai al-qaffazain, kos tangan. Ya, ya tangannya tidak boleh pakai kos tangan. Tangan aurat bagi perempuan. Dia simpan di bawah jilbabnya. Simpan di bawah apa? Di bawah jilbabnya. Iya. Di sini banyak perempuan keliru ya terkait dengan masalah tangan itu. Tangan itu kalau dalam sholat itu dibuka, boleh kelihatan. Tapi kalau di luar sholat dia adalah apa namanya? Aurat bagi perempuan. Tidak boleh ditampakkan. Iya. Yang mengatakan bukan aurat itu haditsnya lemah, tidak kuat dari sudut riwayat. Dari sudut riwayat haditsnya dan dari sudut pemahaman ayatnya. Dari sudut pemahaman ayatnya. Jelas ya? Baik, tapi kalau dia sedang ihram itu beda. Sedang ihram tidak boleh dia pakai kos tangan. Tetapi dia juga kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya di dekatnya, dia simpan di bawah jilbabnya. Tidak boleh dia perlihatkan. Sama dengan wajah tadi, tidak boleh pakai apa? Niqab. Niqab itu penutup wajah yang tetap di perempuan. Misalnya nyambung di jilbab atas atau dia pakai dia ikat, itu penutup khusus namanya. Iya. Tapi kalau ada laki-laki yang bukan mahramnya di sekitarnya, tetap dia tutup wajahnya. Dia tutup wajahnya pakai ujung jilbabnya. Iya. Jelas ya? Kalau dia lama misalnya perlu menutup banyak orang yang bukan mahramnya, misalnya seperti sekarang ya, perjalanan bersama-sama di atas mobil, orang yang tawaf penuh di situ. Iya. Maka itu kan ada jilbab panjang itu. Torha bahasa ininya, umumnya dipakai. Panjang, masih ada lilitan lebih itu, lilitan lebih. Lilitan lebihnya itu kalau dia perlu, dia tutupkan dari atas kepalanya, dia julurkan ke mukanya. Jelas ya? Nah, itu kalau dia perlu. Kapan dia perlu, dia lepas. Dia lepas. Nah, begitu caranya. Jadi jangan mengambil penutup wajah khusus untuk wajah perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang dilarang di sini, kata penulis rahimahullahu taala, baik. Wa tarjilu asy-sya'r bid-dahan. Wa tarjilu asy-sya'r bid-duhn. Iya. Menyisir rambut dengan minyak rambut. Iya. Dengan minyak rambut. Baik. Jadi kalau dia lembutkan rambutnya, dia pakai apa namanya? Minyak rambut, lalu dia sisir di situ, akhirnya masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam larangan. Iya, masuk ke dalam larangan. Dan dasarnya itu disebutkan oleh al-fuqaha kenapa mereka memasukkan hal tersebut di dalam larangan, karena Allah itu membanggakan orang yang hadir di Arafat di depan para malaikatnya. Allah berfirman, "Unturu ila ibadi
syu'than gubran. Lihatlah kepada hamba-hambaku datang rambutnya aut-autan, penuh debu. Penuh debu. Jelas ya? Iya. Baik. Karena itu penulis di sini menganggapnya masuk ke dalam perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan pada saat ihram. Adapun Nawawi rahimahullahu taala, beliau menganggap hal itu sebagai perkara yang makruh saja di syarh Al-Muhaddab. Perkara yang makruh. Kecuali kalau minyak rambutnya itu ada wangi-wangiannya, itu masuk di bab wangi-wangian namanya. Jelas ya? Tapi kalau sekedar bersisir saja, dia bersisir pada apa yang diperlukan, itu nggak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Tapi kalau dia biarkan rambutnya aut-autan dan seterusnya, itu lebih bagus. Supaya tampak kefakiran di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena nggak cakep juga ya, masa orang pergi haji, pergi umroh, ya penampilan rambutnya kayak pergi kantor aja. Ya, kayak apa namanya, orang yang selalu rapi di pekerjaan. Nah, itu tidak cocok ya. Ini datang untuk ibadah. Dia menunjukkan kefakirannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala di pembahasan berikutnya, ya, kata beliau wa halquhu, ya, yang keempat, mencukur rambut. Nah, itu tidak boleh dicukur ya pada saat sedang ihram. Tidak boleh orang pergi cukur rambut kecuali kalau dia selesai sudah manasiknya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya. Dan jangan kalian apa namanya, mencukur rambut-rambut kalian sampai al-hadyus tiba di tempatnya, sampai waktu tahallul baru cukur di situ. Iya. Baik. Dan yang dimaksud dengan rambut di sini, mencukur rambut, ini bukan rambut kepala saja ya, semua rambut yang ada di badan, rambut kepala, ya, jenggot, kumis, ketiak, ya, rambut di kemaluan atau rambut di semua di badan, apa saja rambut yang tumbuh, apakah dicukur, dipendekkan, dicabut, ya, itu tidak diperbolehkan. Semuanya tercakup di dalam hal tersebut. Jadi itu diperhatikan ya. Pada saat ihram kadang orang apa namanya, punya kebiasaan ya, dia punya jenggot, kadang dia termenung begini ya. Pada saat ihram gini juga, dia lupa, tiba-tiba jenggotnya tercabut-cabut. Nah, kalau dia lupa itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja, nah itu yang menjadi masalah. Dia sengaja sedang ihram. Saya yang punya kebiasaan apa namanya, kadang dia cabut bulu hidungnya. Nah, itu pada saat ihram harus dikontrol tangan itu, jangan dia keluyuran kemana-mana ya. Baik. Nah, itu pada saat ihram ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Berikutnya wa taqlimu al-adfar. Dan yang kelima. Iya. Yang kelima adalah memotong kuku. Jadi larang memotong kuku dari tangan, kaki, dipotong, digigit, dipatahkan, ataupun yang semisal dengan itu. Dan itu bil ijma, menurut kesepakatan ulama. Iya. Menurut kesepakatan ulama. Baik. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keenam. Yang keenam wotib. Ya. Wotib. Baik, kecuali kalau misalnya kukunya itu tadi patah, dia nggak sengaja patah kukunya, sisa sedikit terlepas gitu, patah sisa sedikit terlepas. Nah, itu nggak apa-apa, dicabut. Itu bukan mencabut kuku namanya, itu namanya menghilangkan gangguan. Bab menghilangkan gangguan. Dan itu tidak dipermasalahkan.
Ya, berdasarkan athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian yang keenam, watib. Ya, dan tidak boleh memakai wangi-wangian. Wala talbasu min ath-thiyabi syai'an massahu az-za'faran aw wars. Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian memakai dari baju yang disentuh oleh za'faran atau wars. Ini dari jenis wangi-wangian ya. Dan terhadap yang mati pada saat ihram itu Nabi berkata, wala tamassuhu bitib. Jangan kalian sentuh dia dengan wangi-wangian. Iya. Ya, tidak boleh pakai wangi-wangian. Kalau minum teh, tehnya baunya wangi, itu nggak ada masalah. Jadi bedakan yang punya bau wangi dan wangi-wangian. Beda. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada tehnya harum, itu nggak ada masalah. Iya. Dia baru masuk hotel, disambut dengan bunga mawar. Harum. Boleh atau tidak? Boleh saja, itu bukan wangi-wangian, itu bau harum, itu saya sudah terangkan. Bukan apa? Wangi-wangian. Iya. Baik. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Pakai sabun yang wangi. Itu pakai wangi-wangian atau tidak? Itu wangi-wangian di sabun itu, yang bau wangi di sabun itu bukan wangi-wangian. Itu beda jenisnya. Jelas ya? Tetapi bersama dengan itu, para ulama kita memfatwakan kalau mereka ditinggalkan, itu lebih bagus, lebih hati-hati. Tapi kalau dari sudut hukum, sebenarnya itu bukan wangi-wangian. Boleh saja dipakai. Iya, boleh saja untuk dipakai. Dan sekarang di Tanah Haram itu, kalau ada hotel itu ini, biasanya ditaruh sabun, tidak ada wanginya. Cuman sabun saja. Jelas ya? Baik. Berikutnya yang ketujuh, waqatlus shayd. Dan tidak boleh membunuh hewan buruan. Ya, membunuh hewan buruan. Ya. Apakah hewan darat ataupun hewan terbang. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Baik. Dihindari hal tersebut. Ya, apakah itu hewan buruan? Jadi ini kaitannya dengan hewan buruan di tanah haram. Iya. Di tanah haram. Akan diterangkan nanti oleh penulis ya, kalau ada yang melanggar apa dendanya. Terus yang kedelapan, waqdun nikah. Yang kedelapan, melakukan akad nikah. Ya, karena di dalam Sahih Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah wa la yakhtub. Seorang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Iya, dan tidak boleh dia melamar. Tidak boleh dia melamar. Apakah dia melakukan akad nikah untuk dirinya, melakukan akad nikah untuk orang lain, apakah dengan perwakilan atau wilayah khusus, semuanya tidak diperbolehkan. Iya. Semuanya tidak diperbolehkan. Itu menikah ya, kalau menikah. Tapi kalau rujuk bagaimana? Ya? Rujuk. Ya, suami istri lagi cerai ya, suami istri. Lagi talak pertama. Terus di tanah haram sama-sama pergi ihram, pergi ibadah, tiba-tiba Allah beri hidayah untuk keduanya merujuk. Bolehkah rujuk dalam keadaan berihram, masih dalam keadaan berihram? Jawabannya boleh. Sebab yang dilarang itu menikah. Dan rujuk itu namanya istidamatul nikah. Beda antara dua perkara. Baik, yang ke berapa sekarang? Yang ke-9. Wal wata'. Ini yang paling dilarangnya. Ya, berjima, melakukan hubungan suami istri. Iya. Melakukan hubungan suami istri.
Karena dalam Al-Quran dikatakan faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang wajib padanya haji, tidak boleh hubungan suami istri, tidak boleh melakukan kefasikan, dan tidak boleh jidal. Ar-rafath di situ itu artinya al-jima'. Ya. Dan yang ke-10 wal mubasyarah bi syahwah. Ya, mubasyarah dengan syahwat. Berjumpa dengan syahwat. Ini juga masuk dalam hal yang diharamkan. Sebab ini perkara yang mengantar bisa masuk ke dalam perbuatan hubungan suami istri. Iya. Baik. Setelah itu beliau terangkan kaitan dengan hukumnya. Wa fi jami'i dzalika al-fidyah illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Iya. Kata beliau, pelanggaran pada seluruh hal tersebut mengandung kewajiban fidyah. Mengandung kewajiban fidyah. Kecuali akad nikah. Akad nikah itu hanya dianggap layan akid. Hanya dianggap akad nikahnya tidak syah. Iya, sekarang beliau ingin merinci ya. Jadi yang dilarang pada saat ihram semuanya ada berapa tadi? Ada 10. Pertanyaannya, kalau ada yang melanggar, dia lakukan salah satu dari 10, itu ada rincian hukumnya. Hukum yang pertama beliau mulai dulu dari akad nikah. Ada yang melanggar, dia menikahkan atau melamar pada saat ihram. Nah, ini dia berdosa tapi tidak ada kewajiban apapun untuk bayar fidyah. Jelas ya? Kalau dia menikahkan, misalnya dia nikahkan pada saat ihram ini, ya, dia menikahkan atau dinikahkan, itu tidak syah akadnya. Tidak syah akadnya. Baik. Kondisi yang kedua, kata penulis rahimahullah, wala yufsiduhu illa al-wata'u fil farj. Iya. Baik. Kata beliau, tidak ada yang membatalkan haji itu dari larangan tersebut kecuali jima pada farji. Ya, kalau ada yang melakukan pelanggaran dari apa yang disebutkan, itu tidak ada yang batal hajinya. Yang ada itu dia syah kurang. Nah, kekurangannya ini bagaimana caranya ditambal? Nah, itu akan diterangkan bahwa bayar dam nanti dari kekurangan. Kalau dia melanggar, dia bayar fidyah sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Jadi saya sebelum baca ucapan penulis, bagus saya kasih antum dulu kesimpulan. Jadi saya simpulkan ya, bahwa seluruh 10 hal yang diharamkan dalam ihram, siapa yang melanggar salah satu darinya, hukumnya terbagi 4. Yang pertama, tidak ada fidyah kewajiban apapun. Itu apa tadi? Akad nikah. Hukum yang kedua, batal hajinya. Apa itu tadi? Menikah, hubungan suami istri, batal hajinya. Jelas ya? Batal hajinya. Dan kalau dari sudut kewajiban, nanti akan diterangkan bahwa dia wajib membayar seekor unta. Bayar seekor unta. Baik. Yang ketiga, kalau dia membunuh hewan buruan, dia melanggar, dia pergi membunuh hewan buruan. Apa kewajibannya? Kewajibannya akan datang nanti. Dia harus menyembelih hewan yang semisal dengannya. Iya. Atau apa yang setara dengan itu. Dinilai puasa atau dinilai makanan akan datang. 3. Selain daripada 3 ini, kalau dia melanggar, maka dia bayar fidyah. Dia bayar apa? Bayar fidyah.
Tapi itu fidyah beliau sudah isyaratkan di awal ya. Ya. Jadi kalau ini tidak ada kewajibannya itu membayar fidyah. Yang membayar fidyah. Baik. Itu dasarnya adalah hadits Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya dalam kondisi kutu itu jatuh-jatuh di kepalanya. Ya bisa antum bayangkan itu orang rambutnya datang depan Nabi dalam keadaan berihram, kutunya itu jatuh-jatuh dari kepalanya. Itu gangguan besar sekali itu di kepala. Jelas ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia untuk mencukur rambutnya. Sekarang mencukur rambut, pelanggaran ihram atau tidak? Hah? Pelanggaran. Ya. Tapi Nabi perintahkan dia untuk menyembelih seekor kambing atau memberi makan 6 orang miskin atau memberi makan 6 orang atau memberi pakaian kepada 6 orang miskin. Iya. Jadi itu disebut pembayaran terkait dengan fidyah. Pembayaran fidyahnya. Baik. Jadi itu berdasarkan ayat ya, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Jadi fidyahnya itu dalam bentuk dia puasa atau dia bersedekah ya, atau dia bersedekah atau nusuk atau dia menyembelih. Dia menyembelih. Iya. Dan rinciannya di dalam hadits Ka'ab, beliau diperintah untuk menyembelih seekor kambing, atau kalau tidak, maka disuruh berpuasa 3 hari, atau kalau tidak, dia memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Setiap orang miskin diberi makan dari setengah sok dari makanan. Setengah sok dari apa? Makanan. Jadi 3 pilihannya. Menyembelih seekor kambing atau apa tadi? Berpuasa 3 hari atau dia memberi makan 6 orang miskin. Faman kana minkum maridan faman kana minkum maridan aw adan fi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Iya. Disebutkan fidyahnya dari sedekah min siyamin ya au bihi adan fi ra'sihi atau pada kepalanya ada gangguan, tapi dia ada fidyah min siyamin puasa 3 hari, sedekah itu memberi makan orang miskin, au nusuk. Nusuk artinya menyembelih seekor kambing. Nah, itu tafsirnya di hadits Ka'ab bin Ujrah. Dan itu yang disebut dengan fidyah. Baik, jadi itu kaidahnya ya, 4 kaidah. Baik. Sekarang saya terangkan dulu kesimpulan lain supaya antum paham ya terkait dengan masalah dia berdosa atau tidak. Berdosa atau tidak. Iya. Baik, kalau dia melakukannya dalam keadaan jahil. Pelanggaran ini dia lakukan dalam keadaan jahil, dia tidak tahu hukumnya. Ada yang dia tidak tahu hukum, dia pergi tutup kepalanya. Tidak tahu hukum, dia pergi pakai wangi-wangian. Atau dia lupa. Ya. Dia sampai ke Mekah, pergi mandi, dia lupa biasanya habis mandi pakai handuk. Ya, pergi ambil bajunya pakaian biasa, dia lupa bahwa dia sedang apa? Sedang ihram. Ya. Nah, kalau dia jahil atau lupa, itu dimaafkan, tidak ada dosa sama sekali. Tidak ada dosa. Jelas ya? Nah, yang kedua, dia tidak berdosa, tapi wajib membayar fidyah. Itu kalau ada udzur. Misalnya seorang kedinginan, dia harus pakai jaket
harus tutup kepala. Itu nggak ada masalah. Dia bayar fidyah, bayar denda, tapi dia tidak berdosa. Seperti Ka'ab bin Ujrah ya. Dan yang ketiga, dia tidak ada udur sengaja. Nah, ini dia berdosa. Dia berdosa. Baik, karena itu harus dipahami itu ya. Saya pernah sekali kita sudah selesai umroh waktu itu ya. Ketemu orang di lobi, ada bapak-bapak gitu, kayak berburam durja wajahnya. Saya tanya, bapak ada apa? Gimana ceritanya? Akhirnya dia mengadu bahwa dia wajib menyembelih 3 ekor kambing. Saya bilang, kok bisa pak? Itu Ustaz, saya dikasih fatwa sama mutawifnya katanya. 3 ekor kambing. Apa masalahnya? Saya lupa Ustaz. Tiba, terus mandi, habis mandi dia pakai apa gitu? Pakai baju celana dalam, apalagi dia pakai? Dia lupa. Dilihat sama mutawifnya. Berapa kena? 1, 2, 3, 3 ekor kambing. Ini kan fatwa ngawur namanya. Jelas ya? Jadi saya bilangin, bapak kan lupa itu nggak ada kewajiban apa-apa. Oh langsung cerah mukanya dia. Cerah mukanya. Baik, ya maksudnya itu harus dibedakan ya, hukum-hukum itu. Nggak semua orang yang dikatakan melakukan pelanggaran langsung bayar dam. Ya harus ditahu posisinya apa, kondisinya apa. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullah, wa man fatahu wa la yakhruju minhu bil fasad. Iya. Kata beliau, pembatalan tersebut tidak membolehkan keluar dari pelaksanaan haji. Nah, ini konsekuensi kalau melakukan hubungan suami istri. Iya. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri itu hukum paling besar itu. Iya, paling besar. Jelas ya? Paling banyak sanksinya. Nah, 1 sudah diterangkan oleh penulis, batal hajinya, rusak hajinya. Itu 1. Yang kedua, walaupun rusak hajinya, tidak boleh dia keluar. Iya, tidak boleh dia batalkan. Harus tetap dia apa? Dia lanjutkan. Orang kan pikir kan sudah batal haji saya, kenapa saya lanjutkan? Nah, itu hukuman lagi itu, harus melanjutkan. Karena haji itu dikatakan watimul hajj wal umrata lillah. Harus dia lanjutkan hajinya sampai selesai. Ya. Yang ketiga kita sudah terangkan tadi ya, berdosa. Karena dosa, dan dosa terbesar di pembahasan haji ini. Kemudian yang keempat, hukumnya lagi dia wajib menyembelih seekor badana, akan datang nanti. Seekor unta. Kalau di haji. Iya. Baik. Dan kelima, dia wajib mengulangi hajinya tahun depan. Wajib dia ulangi hajinya kapan? Tahun depan. Yaitu 5 konsekuensi kalau melakukan hubungan suami istri. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umrah. Siapa yang luput wukuf di Arafah, ini pembahasan ini kalau di buku-buku fikih umum itu disebut dengan nama al-fawat, orang yang luput. Dia pergi haji, terus sudah luput, jalan gitu, ya, dia sudah jalan, sudah terlambat, ya, terlambat nyasar pula jalannya. Nyasar jalan. Ini kalau masa sekarang mungkin sulit tergambar ya, tapi kalau di masa dahulu, nah itu nyasar-nyasar itu sering terjadi, nyasar itu. Jadi dia nyasar-nyasar, sampai di Arafah sudah tanggal 10 pagi. Sudah luput waktu apa? Arafah. Nah ini kata beliau, wa man fatakul wuqufu bi Arafah tahallal bi amali umrah. Iya. Jadi siapa saja luput wukuf di Arafah, dia hanya bertahallul dengan melaksanakan umrah. Ya, wa alaihi al-qada wal hadyu. Dengan kewajiban qada dan hadyu. Baik. Dengan kewajiban qada
dan al-hadyu. Jadi ini hukum diucapkan oleh Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit pada orang yang luput padanya haji. Kata Umar dan Zaid bin Thabit, dia halal dengan umrah dan wajib dia haji tahun depan. Wajib dia haji tahun depan. Iya. Baik. Walaihil qadha, terus bersama dengan al-qadha ada al-hadyu. Dan dia wajib untuk menyembelih hadyu juga. Iya. So dia luput sebuah nusuk. Maka dia wajib untuk menyembelih hadyu tersebut. Iya. Jadi itu dasarnya ya. Ya kalau sudah luput ya pergi umrah. Ya sudah, kewajibannya dua. Dia nyembelih hadyu. Ya. Hadyu itu seekor kambing ya. Bisa seekor kambing, bisa 1/7 onta atau sapi, 1/7. Itu hadyu. Baik. Dan dia qadha hajinya tahun depan. Semakin cepat tahun depan dia haji. Kalau tidak tahun depannya lagi kalau tidak ada kemampuan. Semakin cepat dia pergi haji, dia pergi qadha. Baik. Kemudian kata beliau, wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bih. Iya, siapa saja yang meninggalkan satu rukun, dia tidak menjadi halal dari ihramnya hingga dia mendatangkan rukun tersebut. Ya kalau dia misalnya sudah masuk ya ihram, dia belum tawaf ifadah. Iya. Terus dia pulang ke negerinya. Maka dia belum boleh untuk selesai dari hajinya sampai dia mendatangkan tawaf tawaf ifadah. Balik dulu untuk pergi tawaf. Harus dia datangkan rukunnya tersebut. Baik. Yaitu ketentuan-ketentuan ya harus diperhatikan. Ya, walaupun dia lakukan itu setelah beberapa tahun. Walaupun dia lakukan hal tersebut setelah beberapa tahun. Iya. Baik. Ya misalnya ada yang tawaf, dia sudah tawaf ifadah, sudah ini. Pergi pulang ke negerinya baru dia ingat, kemarin saya tawafnya ternyata baru 5 putaran. Ya. Dia baru ingat ketika dia sudah ada di mana? Di negerinya. Akhirnya dia wajib untuk balik lagi ke Mekah. Pergi tawaf, baru dia syah haji. Jelas ya? Walaupun setelah beberapa tahun. Iya. Walaupun dia setelah beberapa tahun. Baik. Dan tidak ada kewajiban dia membayar dam, tidak ada kewajiban lain. Sebab ini rukun. Rukun itu harus didatangkan rukunnya. Baik. Kemudian kata penulis, wa man taraka kewajiban lazimahud dam. Siapa yang meninggalkan sebuah kewajiban? Jadi kewajiban dari kewajiban haji dia tinggalkan, maka dia wajib membayar dam. Ya, ini berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada yang menyelisih beliau dari sahabat. Kata beliau, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuhrik daman. Siapa yang meninggalkan sesuatu dari nusuknya atau dia tinggalkan, siapa lupa dari nusuknya atau dia tinggalkan, maka hendaknya dia mengalirkan darah. Ini ada beberapa faedah ya di pembahasan fikih. Saya selalu jelaskan ya bahwa dari usul madhab Syafi'i mereka berdalilkan juga dengan athar para sahabat. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak bersandar dengan atharnya sahabat, itu keliru itu. Keliru memahami. Baik. Nah ini salah satu tugasnya orang yang belajar madhab Syafi'i sebenarnya. Itu banyak kekurangannya yang mensyarah madhab Syafi'i dari kalangan orang-orang Syafi'i dan selainnya. Itu kadang kurang di dalam mengumpulkan athar para sahabat.
di pembahasan. Kurang dalam mengumpulkan athar para sahabat. Iya. Padahal itu landasan berpijak para fuqaha. Baik. Jadi sini Ibnu Abbas ya mengatakan siapa yang lupa atau dia tinggalkan. Jadi kalau kewajiban itu beda dengan pelanggaran ihram. Di sini yang paling banyak keliru itu iltibas antara pelanggaran ihram dan kewajiban-kewajiban haji. Ya, kalau pelanggaran ihram tadi, misalnya dia lupa, itu tidak ada dosa kalau pelanggaran ihram, dia lupa. Tapi kalau kewajiban haji, dia lupa, dia tidak lakukan, ya, itu dia wajib untuk menyembelih seekor kambing. Jelas ya? Walaupun alasannya, saya lupa, saya tidak tahu hukumnya. Ya, saya jahil tentang hukumnya. Tidak berlaku itu. Dia tetap wajib menyembelih seekor kambing. Jelas sampai sini? Begitu perbedaan antara dua masalah. Karena itu saya ingatkan tadi ya bahwa fikih di haji itu perlu orang yang pengalaman di musim haji. Ya, karena itu antum lihat kalau saya berapa kali haji itu di tenda Syekh Shalih Fauzan saya tinggal. Iya. Dan beliau setiap habis sholat itu duduk memberi fatwa. Dan kadang di waktu pagi beliau duduk khusus, datang semua orang bertanya. Laki-laki, perempuan, beliau duduk memang memberi fatwa. Iya. Nah, itu antum baru lihat fikihnya seorang alim itu kayak bagaimana. Dari tahun ke tahun itu fatwanya tidak pernah berubah. Jawabannya itu tegas dan cepat sekali beliau menjawab. Dan itu ilmu sebenarnya seperti yang kadang dibahasakan bahwa ada sebagian ilmu itu tidak ada di buku-buku. Itu diambil dengan talaki, dilihat bagaimana para ulama di dalam hal tersebut. Saya haji di tahun 98 itu, saya duduk di majelisnya Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin. Di setiap waktu sholat ganti-ganti karena tendanya berdekatan. Iya. Dan sampai sekarang tendanya di situ-situ aja. Di dekat pelemparan jamarat mereka tidak jauh tendanya dari situ. Jadi itu terlihat ya di musim haji itu semua manusia datang, ada orang yang kadang duduk cuma store pertanyaannya dia tunggu. Begitu pertanyaan dijawab langsung dia berdiri. Nah, kayak begitu modelnya. Tapi itu luar biasa ya istifadah dari para ulama di posisi yang seperti itu. Baru antum melihat alim yang saya melihat Syekh bin Baz waktu itu ya. Dan selama saya hidup saya belum pernah melihat orang yang semisal beliau setelah itu. Dan juga saya lihat Syekh Ibnu Utsaimin itu luar biasa di dalam fatwa-fatwa beliau di musim haji. Sangat detail dan terinci. Ya. Karena itu talaki kepada guru itu memberi pengaruh besar di dalam jiwa seorang penuntut ilmu. Baik, jadi maksudnya bahwa ini semuanya ahkam itu ada ketentuan, dhabitnya. Para ulama itu berpijak di atasnya. Karena itu mereka di dalam fatwa itu tidak bercampur antara ini dan itu. Bagus sekali tempat-tempatnya. Ya Allahul musta'an. Berikutnya kata penulis rahimahullah, wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Iya. Kata beliau siapa yang meninggalkan suatu sunnah, tidak ada kewajiban apapun terhadap apa-apa yang dia tinggalkan. Ya, kalau sunnah lain ya sunnah. Ya, perkara-perkara dari sunnah-sunnah, misalnya setelah tawaf dia tidak sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Jelas ya? Atau misalnya sunnahnya dia cukur gundul, tapi dia cukurnya cuma dia pendekkan saja. Nah, itu juga tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban. Sebab itu masuknya di bab as-sunat. Baik. Kemudian setelah itu dari kebaikan penulis di sini beliau menjelaskan fikih terkait dengan darah. Darah yang wajib di musim haji. Darah ini artinya kita akan lihat nanti ya, darah itu maksudnya denda, kewajiban menyembelih dan seterusnya. Ya kata beliau faslun wa dima'u fil ihrami khamsatu asya'.
Iya. Ad-dima fil ihram khamsatu asya. Baik. Kata beliau, dam wajib dalam ihram itu ada 5. Iya. Dima itu jamak dari damun. Ya. Dam itu darah kalau bahasa ininya. Dam itu darah. Tapi hati-hati bahasa Indonesia dam ya. Orang Indonesia itu repot semuanya bilang dam. Ya. Memang dam semuanya dari sudut semuanya ada darahnya gitu ya. Melahirkan darah. Tapi itu beda ya, misalnya kurban. Kurban itu udhiyah namanya. Hadyu. Hadyu itu sembelihan untuk orang yang menggabungkan antara haji dengan apa? Umrah. Itu hadyu namanya. Nah, kalau dam itu terkait dengan sesuatu yang diwajibkan karena ada pelanggaran di dalam ihram atau meninggalkan kewajiban di dalamnya. Iya. Atau meninggalkan kewajiban. Itu maksud dari dam di sini. Apakah terkait dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang dilarang? Melakukan hal yang dilarang. Iya. Baik. Dan An-Nawawi itu memberikan kaidah dalam kitab Al-Majmu' terkait dengan dam ini. Tapi lebih cakepnya kita baca ucapan penulis ya, supaya kita lihat. Kata beliau rahimahullah, ahaduhuma ad-damul wajib bitarki nusuk. Ya, wa huwa ala tertib. Yang pertama adalah dam wajib karena meninggalkan nusuk. Ya, dan ini secara tertib. Syatun fa in lam yajid fa siyamu asyrati ayyam. Ya. Thalathatin fil hajj bisa thalathatin ya. Kalau thalathatin berarti ikut ke asyara. Kalau thalathatun itu berarti khabar untuk mubtada mahdhuf. Jadi wahiyya thalathatun fil hajj wa sab'atun. Baik, thalathatun atau thalathatin fil hajj wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Baik. Ini dam karena meninggalkan nusuk. Ya, karena meninggalkan nusuk. Baik. Dan dam yang dimaksud oleh penulis di sini itu ada 3 ya yang dimaksud. Pertama untuk dam tamattu yang disebut dengan hadyu. Iya. Karena di dalam Al-Quran dikatakan faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Ya. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal hajji famastaysara minal hadi. Disebut al-hadi. Kalau dia tidak dapat, maka 3 hari pada saat haji dia puasa, 7 hari ketika dia kembali. Ketika dia kembali. Baik. Dan yang kedua, itu sudah disebutkan oleh penulis tadi di Al-Fawad. Dam yang kedua. Ya, sekarang ada orang yang pergi haji, dia luput, tidak dapat Arafah. Maka tidak syah hajinya. Tadi kita sudah terangkan hukumnya apa tadi? Dia tahallul dengan melaksanakan umrah dan dia wajib untuk menyembelih hadyu dan wajib untuk mengulangi tahun depan. Kita sudah terangkan hukumnya. Ini damnya sekarang ini, hadyunya ini yang dimaksud. Seekor kambing. Kalau dia tidak bisa menyembelih seekor kambing, maka dia puasa 3 hari pada saat dia sedang ihram atau dia sedang di musim haji dan 7 hari ketika dia kembali. Baik. Dan yang ketiga adalah dam yang terkait dengan masalah meninggalkan apa yang diperintah. Misalnya dia tidak ihram dari miqat. Ya. Sudah lewat di atas pesawat, harusnya dia ihram. Ini dia ihramnya di Jeddah. Ini wajib bayar dam. Dia tidak mabit di Musdalifah, wajib bayar dam. Dia tidak mabit di Mina, wajib bayar dam. Dia tidak melempar jamarat di tanggal 11, 12, 13. Tidak melempar 3-3-nya, atau tidak melempar salah satu dari 3 hari.
Jelas ya, itu kena dam. Itu meninggalkan kewajiban namanya. Meninggalkan kewajiban. Baik. Jadi tertibnya itu dia seekor kambing dulu. Kalau tidak ada seekor kambing, maka puasa 10 hari. 10 hari rinciannya 3 hari di hari-hari haji atau bahasa lainnya di kondisi ihram. Iya. Dan 7 hari ketika dia kembali kepada keluarganya. Baik. Itu dam yang pertama. Berikutnya yang kedua, kata beliau, waddamul wajib bil halqi wat tarafuh. Ya. Wa huwa ala takhir. Syatun aw shaumu 3 ayamin aw tasadduq bi 3 asain ala 6 masakin. Ya. Kata beliau yang kedua adalah dam wajib karena bercukur dan melapangkan diri, yaitu dengan memilih seekor kambing atau berpuasa selama 3 hari atau bersedekah sebanyak 3 sa' kepada 6 orang miskin. Kepada orang miskin. Jadi dam wajib karena dia halq, mencukur, atau tarafuh, seperti dia pakai wagi-wagian. Iya. Atau melakukan hubungan bercumbu dengan istrinya. Iya. Jelas ya? Atau memakai kain yang disambung dengan jahitan. Itu yang kita sebutkan tadi. Kalau bahasa umumnya tadi, selain akad nikah, selain menyembelih, selain memburu hewan buruan, dan selain hubungan suami istri. Itu bahasa lainnya. Apa damnya? Takhir, dikasih 3 pilihan. Seekor kambing dia sembelih, boleh juga 1/7 apa tadi? Sapi atau 1/7 unta. Baik. Jadi dia bisa ikut bersyirikat gitu. Berikutnya kalau tidak ada maka dia puasa 3 hari. Ya, 3 hari. Dan 3 hari ini boleh berpisah-pisah. Dan yang ketiga dia bersedekah dengan 3 sa'. 3 sa'. Dibagi kepada 6 orang miskin. Berarti setiap miskin dapat berapa? Setengah sa'. Bahasanya setengah sa'. Bahasa lainnya apa? Kalau pakai mud berapa? 2 mud. Karena 1 sa' berapa mud? 4 mud. Iya. Yang diukur mud itu 2 telapak tangan begini. Orang biasa. Berapa ukurannya itu tergantung riwayat sa'nya. Saya sudah terangkan di pembahasan zakat ya. Di pembahasan zakat. Ya saya lupa ini, saya harusnya bawakan antum sa' di sini. Sa' fisik yang saya riwayatkan dari guru-guru saya. Ya, ini sa' dari tangan guru saya, Syekh Yahya Uthman Al-Mudarris. Beliau meriwayatkannya dari gurunya, dia salin sa' gurunya itu persis. Ya, itu disalin sampai ke sa'-nya yang dipakai oleh Zaid bin Thabit di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih sederhana ya dalam standar sa', daripada antum pusing masuk. Ada yang pendapatnya satu, itu riwayat mud maksudnya. Mud itu 4 kali sa', jadi 4 kali di ini itu 1 mud. Kalau pembahasan mud dan sa' ini kan banyak pendapat di masa sekarang. Ada yang bilang 2 kilo 40 gram, ada yang bilang 2 kilo 400 gram, ada yang bilang 3 kilo, dan seterusnya. Ya daripada pusing kayak gitu, pegang saja riwayat yang berjalan. Nah itu bagus ya. Baik. Saya nggak punya di Jakarta, ada di Makassar. Di sa'-nya. Mungkin nanti diingatkan ya, saya di pelajaran akan datang. Saya bawa sa'-nya, siapa mau salin silahkan. Nanti saya kasih riwayat. Saya beri ijazah riwayat periwayatan sa' tersebut. Baik. Jadi itu dipakai ya di banyak tempat. Dipakai di banyak tempat. Berikutnya sini kata penulis rahimahullah, watsalits, yang ketiga. Kata beliau, ad-damul wajib bi ihsarin fa yatahallalu wa yuhdi syatan. Ini di sini ada 2 ya. Pertama beliau isyaratkan pembahasan ihsar. Itu sebenarnya ada namanya al-fawat dan ada namanya al-ihsar.
Apa bedanya al-fawat dan ihsar? Kalau fawat itu tadi luput dia. Luput. Itu fawat. Kalau ihsar itu memang dia terhalang sebuah halangan. Iya. Ada penghalangnya. Contoh ihsar ya. Seperti Nabi dan para sahabat. Mereka mau pergi haji ke Mekah. Dihadang oleh orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Nggak bisa haji. Iya. Jelas ya? Itu namanya ihsar namanya. Nah, kalau terjadi ihsar, apa yang harus dilakukan? Dia tertahan, tidak bisa menyempurnakan hajinya atau umrohnya. Maka kata penulis, rahimahullah, fayatahallal. Dia langsung bertahallul. Ya, maksudnya dia sudah selesaikan, keluar dari ihramnya. Tahallul. Tetapi wayuhdi, ya, syatan. Dia menyembelih seekor kambing. Dia menyembelih seekor kambing. Baik. Dan di ketentuan ayat diterangkan juga bahwa setelah menyembelih seekor kambing, dia juga mencukur rambutnya. Karena di ayat dikatakan, wala tahliku ru'usakum hatta yablughul hadyu mahillah. Jangan kalian cukur rambut-rambut kalian sampai hadyu tiba ke tempatnya. Artinya kalau ihsar sudah disembelih hadyu, itu tempatnya, memang ihsar di situ tempatnya. Maka dia cukur rambutnya. Setelah itu, jelas ya, karena Nabi SAW ketika beliau keluar ya bersama para sahabat, keluarnya umrah waktu itu ya. Jadi beliau kan dihalangi di Hudaybiyah. Akhirnya beliau keluar, beliau sembelih hadyu beliau cukur rambutnya di Hudaybiyah. Setelah tahallul, setelah beliau melakukan itu diikuti oleh para sahabat. Nah, ini dam yang ketiga. Karena ihsar. Yang keempat, ad-dam al-wajib biqatli as-sayd wa huwa al-takhir. Ya, yang keempat, dam wajib karena membunuh hewan buruan, yaitu dengan memilih. Ya. Apa pilihannya? In kana as-saydu mimma lahu mithlun akhraj al-mithl minan nab. Ya. Pilihan yang pertama, apabila hewan buruan itu memiliki permisalan, maka dia wajib mengeluarkan hewan yang semisal dengannya. Ya, dia ada misilnya. Ya, kalau ada misilnya, dia keluarkan yang semisal. Setelah itu dia sedekahkan kepada fuqara, orang-orang fakir di tanah haram. Ya, contoh misalnya, dia membunuh burung onta. Maka dia wajib menyembelih seekor onta. Ya, semisal. Dari mana sudut semisalnya? Sama-sama lehernya panjang. Sama-sama lehernya apa? Panjang. Jadi antum jangan pikir semisal itu semisal sama besar ya. Ya, ini hukum-hukum sahabat ini yang kasih hukum ya. Ada riwayatnya, sebagian sahabat kasih riwayat begini. Ya. Baik. Jadi kalau dia misalnya membunuh hena, abdibe ya, namanya hena, dia bunuh, maka itu dia sembelih seekor kabish, seekor kambing yang bulunya berbulu lebat itu, kabish namanya. Iya. Kalau dia membunuh keledai liar, maka dia sembelih seekor sapi. Kalau dia membunuh misalnya rusa, maka dia sembelih seekor kambing. Jelas ya? Itu ada hal-hal dalam riwayat, ada rinciannya ya, dan riwayat sahabat. Itu yang, kalau ada riwayatnya sahabat itu dipakai, itu athar dari sahabat. Kalau tidak ada, maka itu dilihat bagaimana hukum para orang-orang menilainya di situ. Di tanah haram itu, hewan buruannya, ditanya kepada orang yang ahli menilai. Baik, itu yang pertama, kalau ada yang semisal. Kalau tidak ada yang semisal, maka pilihan yang kedua, au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bih.
Ya, pilihan yang kedua atau mentakwimnya, kemudian membeli makanan sesuai dengan nilainya dan menyedekahkan makanan tersebut. Oke, dia wajib setelah dicari yang semisal, oh berarti dia menyekor seekor kambing. Nah, tidak ada kambing, sudah berapa nilai kambing itu? Misalnya kambingnya harganya 3 juta. Sudah dibeli 3 juta makanan, dia bagi ke orang-orang fakir. Bisa, itu yang kedua, pilihan kedua. Pilihan yang ketiga, awsama an kulli muddin yauman. Baik, saya tidak punya uang untuk membeli kambing, tidak punya uang juga untuk apa? Mengeluarkan nilainya. Ya sudah, dinilai misalnya seekor kambing, nilainya 3 juta. 3 juta itu berapa sok jadinya? Oh, jadinya nanti akan menjadi misalnya 10 sok. 10 sok itu berapa mud? 10 sok itu 40 mud. Berarti kamu puasa 40 hari. Puasa berapa? 40 hari. 1 mud untuk 1 hari. Nah, begitu cara menghitungnya. Iya. Baik. Dan cara menghitung ini itu berdasarkan ketentuan di dalam ayat. Ketentuan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am. Aw hadiyan balighal ka'bah. Aw adlu dzalika siyaman liyadhuqa amri. Iya. Itu kan pilihan-pilihan ada di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Baik. Jadi man qatala minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum. Hadiam balighal Ka'bah, di Ka'bah ini. Kalau nggak ada kafaratun ta'amu miskin, kafarah dengan memberi makan orang miskin. Ya, kalau nggak adlu dzalika siyaman, dibayar dengan puasa. Dibayar dengan puasa, tapi ini dibagi di kalangan fuqara di tanah haram. Hal yang seperti ini. Dam ini. Lihat ya, dam-dam ini kaitannya dengan tanah haram ya. Jadi kalau ada yang memfatwakan boleh dibagi di Indonesia, itu sebenarnya aneh bin ajaib ya, dari sudut pembahasan fikih. Iya, dari sudut pembahasan fikihnya. Baik, kalau misalnya mau diberdayakan, mungkin alasannya dari sudut manajemen di kenegaraan ya. Kalau mau diberdayakan, itu tidak apa-apa dikumpul di Indonesia, terus nanti disembelihnya di tanah haram. Ya, kalau mau didistribusikan itu nggak ada masalah, distribusi bisa dikembalikan lagi ke Indonesia kalau memang dipandang ada maslahat untuk hal tersebut. Di sudut itu nggak apa-apa, dilapangkan ijtihad. Tapi di sudut penyembelihannya itu hati-hati ya, ini diikat dengan tanah haram, harus dipahami. Baik, kemudian kata penulis rahimahullah, baik, kata beliau kana saydu mimma la mithla lahu akhraja bi qimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi. Awsama an kulli muddin yawma. Ya, apabila tidak ada semisal dengannya, hewan buruan itu dikeluarkan nilainya dengan makanan atau menyedekahkan makanan tersebut atau puasa sehari untuk 1 mudnya. Jadi kalau ada nilainya, ada yang semisal, dinilai dengan semisal. Kalau tidak ada ya hewan itu sendiri. Ini berapa harganya hewan ini? Ditanya ke orang-orang, harganya sekian, bayar harga itu. Jelas ya, kalau tidak ada nilainya, itu yang dia berpuasa. Sesuai dengan jumlah sok, kalau dibeli sok berapa mud, sesuai dengan mudnya itu dia berpuasa 1 hari. Baik, selesai yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamis ad-damul wajib bil wata' wa huwa ala tertib badana fa illam yajid fa baqara fa illam yajid fa sab'un min al-ghanam fa illam yajid qawwama al-badana washtara bi qimatiha ta'aman wa tasaddaqa bi fa illam yajid sama an kulli muddin yawma. Iya. Yang kelima, dam wajib karena jima. Ini pelanggaran terbesar ya. Jadi secara berurut seekor onta. Kalau tidak mampu seekor sapi. Tidak mampu maka 7 ekor kambing. 7 ekor ya, bukan 1/7. 7 ekor kambing. Nah, jika tidak menemukan hewan-hewan itu ditakwim. Harga onta itu berapa? Harga onta itu dibeli makanan senilai dengannya. Kemudian disedekahkan. Kalau tidak ada juga, dia tidak mampu bersedekah, maka dia berpuasa selama sehari untuk setiap mudnya. Wah, ini paling banyak ini, tidak tahu berapa nanti, berapa ratus hari dia puasa.
Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, ya, wala yujzi'ul hadyu walal it'am illa bil haram. Hadyu dan memberi makan tidak syah kecuali bila dilakukan di tanah haram. Iya. Ini yang kita tegaskan tadi. Karena dan itu bil ijma, menurut kesepakatan ulama, tidak ada silang pendapat. Iya. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan hadiyan balighal Ka'bah, sampai di Ka'bah. Di ayat lain dikatakan thumma mahilluha ilal baitil atiq. Al-baitul atiq itu Ka'bah. Jadi hanya boleh dilakukan di mana? Di Ka'bah. Kecuali kalau ihsar. Ihsar lain lagi masalahnya. Seperti Nabi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu nggak apa-apa. Jelasnya beliau sembelih di situ karena nggak bisa masuk ke dalam. Iya. Kemudian kata beliau wa yajzi'uhu iyasumu haitsu sya'. Adapun kalau puasa, ya. Kalau puasa dia syah dilakukan di mana saja kalau dia berpuasa. Dan itu juga bil ijma untuk puasa. Kemudian kata beliau wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi. Ya, ini dari etika di tanah haram ya. Tidak boleh membunuh hewan buruan di tanah haram. Juga tidak boleh mencabut pepohonannya. Ya. Mencabut pepohonannya. Ya, bahasanya wantum hurum, sedangkan kalian sedang di tanah haram atau sedang muhrim. Ya. Dan Allah haramkan untuk Mekah itu banyak hal. Diberi kekhususan di situ. La yuhtala khalaha wa la yu'dadu syajaruha wa la yunaffaru sayduha wa la tultaqat laqatuha illa li mu'arrif. Ya. Jadi rumputannya itu tidak boleh dicabut, pepohonannya tidak boleh dipotong. Ya. Kemudian tidak boleh dicabut, dan hewan buruannya tidak boleh diusir, tidak boleh diburu, dan barang temuannya tidak boleh diambil kecuali untuk orang yang mau mengumumkan. Untuk orang yang mau mengumumkan. Dan sekarang ini kalau ada barang temuan di tanah haram, itu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu ada tempat khusus untuk barang temuan. Bawa saja simpan di situ. Ya, kalau ada yang mau cari barang temuannya, dia ke situ mencarinya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wala qat'u syajarihi. Tidak boleh dipotong pepohonannya. Iya. Kemudian kata beliau, wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa. Iya. Hukum tersebut adalah sama bagi orang yang halal maupun orang yang muhrim. Terkait dengan masalah mencabut pepohonan, memburu hewan buruan, ya, sama dengan mencabut pepohonan, ya. Itu sama ya bagi orang yang halal atau seorang yang ihram, muhrim. Sebab itu dari kekhususan di tanah haram. Kekhususan di tanah haram. Baik. Dari sudut pengharaman ya itu tidak dibolehkan. Tapi dari sudut fidyah ya itu lain lagi ya pembahasannya di sudut fidyah. Sudah di sudut dam. Karena itu ada dalil khusus terkait dengan hal tersebut sebagaimana yang telah diterangkan. Ya Wallahu ta'ala alam. Selesai dari pembahasan Kitabul Hajj. Dan insyaallah ta'ala di sesi setelah sholat maghrib kita akan mulai masuk di pembahasan Kitabul Buyu, seputar jual beli. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.